herself and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kalimat batasan pribadi? Batasan ibarat sebuah aturan atau pedoman yang kamu buat agar orang lain tahu bagaimana caranya memperlakukan kamu. Namun, tidak mudah untuk menetapkan suatu batasan pribadi. Dengan adanya batasan pribadi yang jelas dan konsisten, kamu menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Meskipun kamu dapat dengan bebas memilih dengan siapa kamu berinteraksi dan menjalin hubungan, selalu ada hubungan yang tidak sehat dalam kehidupan ini. Batasan pribadi ini juga berkaitan dengan kesehatan mental. Itulah kenapa membuat batasan pribadi itu penting. Berikut adalah manfaat yang dapat kamu rasakan ketika berhasil membuat batasan pribadi. Yang pertama, kamu akan lebih menyayangi dirimu sendiri. Menurut Brené Brown, PhD, orang dengan batasan yang kuat adalah orang yang paling penuh kasih sayang. Kebanyakan orang berpikir menetapkan batasan adalah hal yang kejam dan tidak adil. Namun nyatanya, dengan adanya batasan, kamu bisa memberitahu orang-orang apa yang baik dan tidak baik bagi dirimu. Jadi singkatnya, batasan ini menempatkan kamu di atas kebutuhan orang lain. Menjaga fisik dan emosional kamu bukanlah hal yang egois, tapi suatu hal yang penting. Bila kamu sudah bisa menyayangi dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah menyayangi orang lain. Yang kedua, menjadikan kamu sosok yang tegas. Dengan adanya batasan, kamu menegaskan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Batasan pribadi ini membuat kamu memperhatikan perasaan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kamu. Kemudian, kamu akan dengan tegas meminta bagaimana orang lain memperlakukan kamu. Dengan begitu, kamu akan lebih tegas dalam semua komunikasi yang kamu lakukan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Kamu dapat dengan lebih baik memahami apa yang sedang terjadi dengan adanya batasan itu. Ketika seseorang mengatakan tidak untuk sebuah permintaan, kamu dapat memahami mereka karena kamu pernah berada di posisi itu. Dengan adanya perspektif baru ini, kamu mampu mengatakan tidak untuk hal yang tidak ingin atau tidak bisa kamu lakukan. Kamu juga bisa mengatakan iya untuk menghabiskan waktu dengan orang yang membuatmu bahagia. Alasan yang keempat, mengurangi amarah dan kebencian. Kamu mungkin akan marah dan kesal pada diri sendiri karena bersikap penakut dan membiarkan orang lain memanfaatkan serta memperlakukanmu dengan buruk. Namun ketika kamu mengkomunikasikan kebiasaan kamu, kemungkinan besar rasa amarah dan kebencian itu tidak akan ada. Batasan ini juga membuat kita kembali untuk mengintrospeksi diri. Di saat kamu menempatkan diri kamu sebelum orang lain adalah cara yang baik untuk mengurangi rasa stres. Semua orang punya urusan yang harus mereka tangani sendiri. Utamakan kebahagiaan kamu dan lihatlah bagaimana hal baik terjadi. Alasan yang kelima, menciptakan hubungan yang berarti. Ingatkan dirimu tentang apa yang kamu inginkan dan siapa yang paling penting. Saat kamu menghargai apa yang menjadi kebutuhan kamu, maka akan jauh lebih mudah untuk membantu orang lain. Batasan ini memberikan kebebasan emosi. Kamu tidak akan menyalahkan diri sendiri karena orang lain bersikap buruk padamu. Sikap orang lain tentu tidak bisa kita atur. Dengan menetapkan batasan pribadi, kamu telah membuat orang lain menghargai usaha yang telah kamu lakukan. Itulah tadi 5 manfaat berharga saat kamu menetapkan batasan pribadi dalam hidup. Seiring berjalannya waktu, batasan pribadi kamu mungkin akan mengalami perubahan. Ingatlah untuk selalu menghargai batasan pribadi yang telah kamu buat. Kamu juga perlu memahami dan menghargai batasan pribadi orang lain.